Mengapa suara aneh yang mencekam bisa keluar dari jasad Fir'aun setelah ribuan tahun? Apakah para ilmuwan modern dengan segala kecanggihan teknologinya mampu memberikan penjelasan ilmiah yang tuntas terkait fenomena ini? Mengapa pula muncul tanda-tanda fisik tertentu pada tubuh Fir'aun yang seolah muncul secara berkala setiap tahunnya? Selain itu, terdapat pengamatan yang membingungkan mengenai bagian hidung dan ujung tulang belakang jasad Fir'aun yang tampak seolah mengalami perubahan bentuk atau pertumbuhan misterius. Jika Anda ingin menyelami misteri ini lebih dalam, simaklah kisah ini sepenuhnya. Penting untuk dipahami bahwa Fir'aun sebenarnya bukanlah sebuah nama pribadi, melainkan gelar kemuliaan bagi para penguasa Mesir kuno yang memegang otoritas absolut atas wilayah tersebut. Tarik lebih keras. Cepat! Cepat, seret batu itu. Kerja lebih keras, atau kamu akan dicambuk lagi. Firaun perkasa. Perintah adalah hukum. Kita berbaris menuju kemenangan. Di antara jajaran penguasa dunia sepanjang sejarah, Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa dikenal sebagai sosok yang paling berkuasa sekaligus yang paling melampaui batas. Di Mesir ini, siapa yang lebih tinggi dariku? Tidak ada, Tuanku. Ia tidak hanya bertindak sebagai pemimpin politik dan militer tertinggi, tetapi kesombongannya telah mencapai puncaknya hingga ia dengan berani memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh seluruh rakyatnya. Keangkuhan ini membawa konsekuensi besar bagi tatanan sosial masyarakat Mesir saat itu. Fir'aun memaksa rakyatnya untuk memuja dan memberikan persembahan kepadanya, secara terang-terangan menantang otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dalam Al-Quran, nama Fir'aun disebutkan sebanyak 74 kali dalam berbagai konteks, yang sebagian besar merujuk pada sosok penguasa tirani yang melampaui batas kemanusiaan. Ketika Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam yang membawa risalah kebenaran, ia mengancam dengan penuh keangkuhan. Aku pasti akan memotong tangan dan kakimu secara bersilang, lalu aku akan menyalib kalian semua pada pangkal pohon kurma. Namun, di tengah ancaman pengepungan yang semakin mendesak dari bala tentara Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk penyelamatan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, bawalah hamba-hambaku berangkat pada malam hari. Sesungguhnya aku akan melindungi kalian dan kalian akan dikejar. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan penuh tawakal segera memimpin ribuan orang Bani Israel untuk meninggalkan Mesir di bawah naungan kegelapan malam, berharap bisa mencapai kebebasan sebelum fajar menyingsing. Dalam pelarian yang mencekam tersebut, mereka akhirnya sampai di tepi Laut Merah yang luas. Meskipun beberapa catatan sejarah menyebutnya dengan istilah yang berbeda, fakta teologis dan bukti arkeologi menunjukkan bahwa Fir'aun dan pasukannya tenggelam di Laut Merah, Bahrul Ahmar. Dalam terminologi bahasa Arab, terdapat perbedaan mendasar antara Naharun yang berarti sungai dan Baharun yang berarti laut. Al-Quran secara spesifik menggunakan istilah bahar untuk menggambarkan lokasi kejadian ini. Ketika Nabi Musa dan kaumnya tiba di tepi laut, keputusasaan mulai melanda saat mereka melihat debu dari kereta perang bala tentara Fir'aun yang bergerak cepat mendekat dari arah belakang. Kaum Nabi Musa yang panik mulai berseru dengan ketakutan. Di depan kita ada lautan yang tak bertepi, sementara pedang tentara Fir'aun sudah berkilauan di belakang kita. Kita pasti akan binasa. Namun, dengan iman yang kokoh, Nabi Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk jalan keluar bagiku. Tak lama setelah itu, wahyu Allah turun memerintahkan, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Seketika setelah kayu tongkat itu menyentuh permukaan air, sebuah mukjizat besar terjadi. Lautan itu terbelah dengan gemuruh yang dahsyat, menciptakan jalan yang kering di tengah-tengahnya.
Air laut yang terbelah itu menjulang tinggi di kiri dan kanan layaknya gunung yang sangat besar, berdiri tegak menahan miliaran ton massa air. Mengingat kedalaman rata-rata Laut Merah yang mencapai 4.000 hingga 9.000 kaki, bisa kita bayangkan betapa luar biasa pemandangan dinding air raksasa yang menyelimuti perjalanan mereka. Melalui lorong laut yang ajaib tersebut, Nabi Musa dan seluruh pengikutnya melintasi dasar laut yang mendadak kering dengan langkah cepat namun penuh keajaiban. Mereka berhasil menyeberang tepat sebelum pasukan pengejar sampai di bibir pantai. Ketika Fir'aun dan ribuan tentaranya tiba di lokasi, mereka menyaksikan jalan di tengah laut yang belum pernah ada sebelumnya. Haman, penasihat utama Fir'aun, sempat menunjukkan keraguan. Sebelumnya tidak pernah ada jalan di sini. Mungkinkah ini sebuah jebakan? Namun Fir'aun dalam upaya mempertahankan citra ketuhanannya menjawab dengan pongah. Jalan ini terbuka semata-mata karena kewibawaanku agar aku bisa menangkap para pelari itu. Al-Quran mengabadikan momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan terakhir bagi mereka masuk ke dalam perangkap takdirnya. Fir'aun dan seluruh kekuatan militernya terus mengejar hingga mencapai titik tengah lautan. Saat itulah perintah Allah datang dan seketika hukum alam kembali berlaku. Air laut yang menjulang tinggi itu tumpah dengan kekuatan yang tak terbayangkan, menelan habis seluruh pasukan berkuda dan kereta perang Fir'aun. Di saat-saat terakhirnya, saat air mulai memasuki paru-parunya, Fir'aun berteriak putus asa, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Namun, pintu taubat telah tertutup karena keimanan tersebut diucapkan hanya karena rasa takut akan kematian yang sudah di depan mata. Allah berfirman dengan tegas dalam Al-Quran, "Apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Allah kemudian menetapkan sebuah ketetapan yang luar biasa. Jasad Fir'aun akan diselamatkan agar tetap utuh sebagai bukti fisik dan pelajaran bagi generasi manusia yang datang ribuan tahun setelahnya. Hal ini membuktikan bahwa banyak manusia yang seringkali lalai dan tidak mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata. Imam Qatadah menjelaskan bahwa tindakan Allah menaikkan jasad Fir'aun ke daratan bertujuan untuk menghapus keraguan Bani Israel yang awalnya sulit percaya bahwa sosok yang mereka anggap Tuhan itu benar-benar bisa mati. Keajaiban jasad yang tetap utuh ini terbukti secara ilmiah ribuan tahun kemudian. Sekitar tahun 1898, mumi yang diyakini sebagai Fir'aun di zaman Musa ditemukan oleh arkeolog di sebuah situs di Mesir. Penemuan ini memicu perdebatan besar di kalangan ilmuwan. Bagaimana mungkin sebuah tubuh yang pernah tenggelam di laut asin bisa bertahan tanpa membusuk sepenuhnya selama lebih dari 3 milenium? Banyak pakar meyakini bahwa kandungan garam yang tinggi dari air laut dikombinasikan dengan teknik pembalsaman kuno dan kondisi iklim Mesir yang sangat kering telah menjaga jasad tersebut tetap awet. Untuk memecahkan misteri medis yang lebih dalam, pemerintah Mesir akhirnya bekerja sama dengan pemerintah Prancis pada tahun 1981 untuk melakukan penelitian laboratorium yang komprehensif. Perjalanan jasad ini ke Prancis merupakan peristiwa yang sangat unik dalam sejarah. Mumi tersebut disambut di bandara dengan upacara kenegaraan penuh, lengkap dengan karpet merah dan penghormatan militer, seolah-olah sang raja masih hidup dan sedang melakukan kunjungan resmi. Bahkan, karena aturan hukum Prancis yang ketat mengenai imigrasi, pemerintah Mesir harus menerbitkan paspor resmi untuk mumi ini dengan nama Ramses II, lengkap dengan keterangan pekerjaan sebagai raja telah meninggal. Di laboratorium Paris, tim ahli yang dipimpin oleh Dr. Maurice Bucaille melakukan pemeriksaan intensif selama berhari-hari. Menggunakan teknologi sinar X dan analisis mikroskopis, mereka menemukan bukti-bukti yang mencengangkan. Adanya kristal garam laut yang meresap hingga ke dalam pori-pori kulit dan tulang, serta bukti cedera internal yang menunjukkan bahwa kematian disebabkan oleh hantaman massa air yang sangat besar secara tiba-tiba.
Ketika Dr. Maurice Bucaille diberitahu oleh rekan sejawatnya bahwa rincian mengenai keselamatan jasad Fir'aun ini telah tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran sejak abad ke-7, ia merasa sangat terguncang secara intelektual. Ia bergumam dengan penuh keheranan. Secara medis, fakta ini baru bisa kami buktikan hari ini dengan peralatan paling mutakhir. Bagaimana mungkin seorang manusia di tengah gurun Arab 1400 tahun yang lalu bisa mengetahui detail sekecil ini? Pengalaman spiritual ini membawanya untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam, hingga akhirnya ia mengakui kebenaran wahyu tersebut dan memeluk Islam. Jasad Fir'aun tersebut kini telah dikembalikan ke Kairo dan ditempatkan dalam kotak kaca vakum di Museum Nasional Mesir. Meskipun berada dalam lingkungan yang sangat terkontrol, beberapa fenomena ganjil terus dilaporkan oleh para penjaga dan pengunjung yang seringkali sulit dijelaskan melalui kacamata medis konvensional. Namun, selain fakta ilmiah di atas, berkembang pula berbagai cerita yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai mitos atau urban legend. Salah satunya adalah kabar yang beredar mengenai kejadian setiap tanggal 15 Maret, di mana sebuah batu yang diletakkan di dekat jasad tersebut secara misterius seolah-olah dimakan atau terserap oleh aura jasad Fir'aun. Cerita ini menjadi legenda populer yang sering dibicarakan, meskipun kebenarannya sulit diverifikasi secara ilmiah. Selain itu, terdapat fenomena misterius yang dilaporkan mengenai pengamatan visual pada bagian hidung dan ujung tulang belakang mumi tersebut. Beberapa orang mengklaim melihat adanya perubahan posisi atau apa yang mereka sebut sebagai pertumbuhan yang menambah kesan mistis pada jasad ini. Fenomena lain yang sering membuat bulu kudut berdiri adalah suara getaran frekuensi rendah atau bunyi desis aneh yang kadang terdengar dari ruang penyimpanan mumi tersebut. Meskipun secara teknis, hal ini bisa disebabkan oleh pergerakan udara di dalam ruang vakum atau kontraksi mikroskopis pada serat pembungkus mumi, bagi banyak orang, suara-suara ini adalah pengingat akan jeritan keputusasaan seorang penguasa zolim yang diabadikan sebagai pelajaran. Bagi setiap orang yang beriman, segala keajaiban fisik dan misteri yang menyelimuti mumi ini merupakan bukti nyata dari janji Allah untuk menjadikan Fir'aun sebagai pengingat abadi. Bahwa kekuasaan manusia, setinggi apapun itu, tidak akan pernah mampu menandingi kehendak Sang Pencipta. Segala fenomena ini menjadi saksi atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai seluruh alam semesta. Maha suci Allah, Sang Penguasa segalanya. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar.